Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Prayoga, dengan NIM 230401020101 dari kelas IFD 12 untuk prodi PJJ Informatika. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari klasifikasi spesies bunga iris menggunakan metode atau model algoritma KNN dalam pemenuhan UAS Machine Learning yang diampu oleh dosen Bapak Syahid Abdullah. Untuk pendahuluan, Machine Learning telah menjadi salah satu bidang yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan aplikasi yang luas di berbagai sektor seperti kesehatan, keuangan, dan juga teknologi. Salah satu tantangan dari beberapa tantangan yang ada dalam Machine Learning adalah mengembangkan model yang dapat memprediksi atau mengklasifikasikan data dengan akurat. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan eksperimen klasifikasi menggunakan dataset iris yang berasal dari kaggle.com, yang merupakan dataset yang sering digunakan untuk menguji dan memvalidasi algoritma machine learning. Dataset ini dipilih karena kesederhanaannya dan juga kemampuannya untuk memberikan pemahaman dasar tentang bagaimana algoritma klasifikasi bekerja. Pada tahapan penelitian, untuk di tahap pertama ada persiapan data, di mana dataset iris ini diambil dari kaggle.com, kemudian pembagian data. Dataset dibagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80/20. Kemudian di tahap ketiga ada pembuatan model. Model yang digunakan yaitu model KNN, dibuat dengan jumlah K sebanyak 3 sesuai dengan klasifikasi jenis bunga iris nantinya. Kemudian yang keempat ada pelatihan model. Model dilatih menggunakan data latih yang telah dibagi dari data yang digunakan. Kemudian yang kelima ada prediksi model. Model digunakan untuk mengklasifikasikan dan memprediksi hasil data uji. Yang keenam ada, atau yang terakhir ada evaluasi model untuk melihat hasil dari akurasi, hasil klasifikasi dan metrik konfusi dari performa modelnya ya. Kemudian selanjutnya ada metode yang digunakan yaitu metode KNN. KNN adalah algoritma yang bekerja dengan mencari sejumlah tetangga terdekat dari suatu data berdasarkan jarak tertentu atau biasa disebut Euclidean distance. Dalam kasus ini K-nya itu bernilai sama dengan 3, di mana mencari 3 tetangga terdekat untuk menentukan klasifikasi spesies bunga iris. Untuk tools yang akan digunakan, yang pertama ada atau software pendukung seperti Python, bahasa pemrograman yang digunakan untuk implementasi, Google Colab, platform berbasis cloud yang digunakan untuk menulis dan menjalankan kode Python-nya. Kemudian ada Skitlearn, yaitu library machine learning yang menjadikan fungsi untuk menggunakan dan pembagian data serta pembuatan model KNN dan evaluasi modelnya. Kemudian ada Pandas, library untuk memanipulasi data, dan juga ada Kaggle Hub, platform atau repository yang memungkinkan untuk pengguna untuk mengakses, mengunduh, dan juga menggunakan model-model yang telah dilatih sebelumnya atau dataset yang telah disiapkan yang berbagi secara free untuk keperluan seperti penelitian, kompetisi data science, proyek pribadi, atau juga pembelajaran seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada Matplotlib dan Seaborn, di mana library ini digunakan untuk visualisasi data termasuk visualisasi metrik konfusi nantinya. Implementasi yang pertama ini ada tahapan untuk download dan juga menggunakan dataset, di mana dataset yang kita gunakan ini berasal dari kaggle.com. Langsung kita download menggunakan library dari Kaggle Hub ya. Kemudian
Di bawahnya ada tampilan di mana untuk menampilkan 5 baris pertama data terdapat 5 kolom ya. Satu ada ID, kemudian sepal length, sepal width, petal length, dan petal width, juga species. Ada 6 ya, ada 6 kolom. Kemudian selanjutnya ada tahapan untuk melihat dan juga menganalisis data awal, di mana data kolom total ada 6 kolom yang terdiri dari kolom ID, panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal, dan juga terakhir itu ada spesies. Kemudian di bagian bawahnya terdapat informasi untuk mengenai nilai-nilai seperti rata-rata dan juga standar deviasi dan min max ya dari dataset yang digunakan. Selanjutnya untuk visualisasi data berdasarkan spesies di tahapan awal ini kita lihat untuk warna biru itu jenisnya Iris setosa, dan orange itu ada Iris versicolor, yang hijau itu Iris virginica. Kemudian ada pembagian data latih dan juga data uji, di mana menggunakan library dari Sklearn Model Selection. Untuk pengimportannya ada train test split, di mana memisahkan fitur dengan target X dan Y untuk kolom spesies ya. Untuk data ujinya sejumlah 30 dan data latihnya sejumlah 120 dari total keseluruhan data, yaitu 150 data. Kemudian pembuatan model dan pengujian model. Untuk kodenya seperti di sebelah kiri ya. Untuk menampilkan hasil klasifikasi dan juga prediksinya berdasarkan jenis atau spesies bunga iris, di mana model yang digunakan yaitu ada KNN di sini dengan K-nya sama dengan 3. Kemudian setelah membuat model, melatih model dengan data latih yaitu knn.fit, xtrain, dan ytrain, memprediksi data uji. Selanjutnya menampilkan hasil akurasi dan menampilkan matrik konfusi yang terakhir ya, berdasarkan jenis-jenis atau spesies dari bunga iris. Untuk hasil yang ditampilkan adalah seperti berikut dari hasil pengujian model. Model KNN mencapai akurasi sebesar 1.0 atau sejumlah 100% ya, yang berarti semua prediksi yang dilakukan oleh model adalah benar. Kemudian nilai precision, recall, dan F1 score untuk semua kelas seperti setosa, versicolor, dan virginica adalah 1.0 juga atau 100%. Jadi keseluruhan akurasi adalah 100% ya, dan matrik konfusi menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan dalam klasifikasi dengan semua sampel diklasifikasikan dengan benar. Seperti iris sentosa sejumlah 10, kemudian iris versicolor untuk prediksinya ada di 9, dan iris virginica itu di 11 dengan total jumlah yaitu 30 data. Kemudian hasil pengujian, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa model KNN dengan K sama dengan 3 sangat efektif dalam mengklasifikasikan spesies bunga iris berdasarkan fitur yang diberikan. Akurasi menunjukkan 100% ya, bahwa model mampu mempelajari pola dan juga data itu dengan sangat baik. Namun perlu diingat bahwa dataset iris ini relatif sederhana dan memiliki dimensi yang cukup kecil atau rendah, sehingga hasil yang sempurna seperti ini tidak selalu mencapai kesimpulan yang maksimal atau dapat diterapkan pada dataset yang lebih kompleks seperti itu. Mungkin untuk hasil dengan data yang lebih kompleks akan ada sedikit penurunan dari hasil jika menggunakan pola atau model yang sama seperti itu.
Selanjutnya untuk kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model KNN dengan nilai K sama dengan 3 sangat efektif untuk klasifikasi spesies bunga iris pada dataset bunga iris atau dataset iris yang telah digunakan berdasarkan dari Kaggle Hub ya. Kemudian model mencapai akurasi 100% menunjukkan bahwa semua prediksi yang dilakukan adalah benar, yaitu tidak ada kesalahan. Yang ketiga, dataset iris yang sederhana dan juga dimensinya cukup rendah ini memungkinkan model untuk mempelajari pola dengan sangat baik. Artinya ada kemungkinan jika menggunakan model yang lebih kompleks atau dengan menerapkan pola atau model yang sama untuk metode penelitiannya, kemungkinan akan ada sedikit perbedaan nilai di akurasi atau terjadi penurunan seperti itu. Untuk saran yang pertama, untuk dataset bisa lebih kompleks dengan dimensi yang lebih tinggi, disarankan untuk menormalisasi terlebih dahulu atau menstandarisasikan data sebelum menerapkan model. Kemudian yang kedua, eksperimen dengan nilai K yang berbeda dapat dilakukan untuk melihat pengaruhnya terhadap performa model. Artinya jika menggunakan nilai model yang sama dengan jenis model yang sama, namun nilai K-nya berbeda seperti itu, seperti pembagian datasetnya tetap sama 80 berbanding 20, namun nilai K-nya berbeda, apakah akan ada sedikit perubahan atau penurunan seperti itu? Mungkin bisa dilakukan sebagai perbandingan seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.